Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azelia Dita Maharani, mahasiswi PKPI UIN Raden Intan Lampung semester 8. Di video ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling melalui video reflektif analitik sebagai bagian dari ujian komprehensif. Di sini saya akan membahas tentang pengalaman belajar, keterkaitan antar konsep dasar BK, serta analisis kasus sederhana yang sering kali kita temui di sekolah. Selama mempelajari mata kuliah dasar-dasar BK, pengalaman yang paling berkesan untuk saya itu adalah ketika saya mulai sadar kalau BK itu bukan sekedar dengerin curhat atau ngasih nasihat. Di situ saya ngerasa cara pandang saya pelan-pelan berubah. Awalnya itu saya mikir kalau bimbingan itu cuma arahan umum dan konseling itu untuk kayak ngobrol biasa tanpa nyari solusi yang cepat. Nah, tapi setelah belajar lebih dalam, saya paham kalau bimbingan dan konseling itu proses yang serius, terstruktur, dan punya tujuan yang jelas. Nah, sekarang saya memandang bimbingan sebagai proses bantuan yang sifatnya lebih preventif pengembangan. Artinya bimbingan itu nggak nunggu seorang punya masalah dulu, tapi justru membantu individu buat mengenal diri, potensi, dan arah hidupnya sejak awal. Nah, sedangkan konseling itu yang saya pahami sebagai proses bantuan yang lebih mendalam dan personal. Di sini konselor itu nggak selalu ngasih jawaban, tapi lebih ke membantu klien memahami masalahnya dan menemukan solusi yang sesuai. Proses ini tuh butuh keterampilan, empati, sikap, dan profesional. Perubahan yang paling kerasa untuk saya itu soal peran konselor. Dulu saya ngira konselor itu orang yang paling tahu segalanya dan tugasnya tuh ngasih keputusan. Tapi sekarang saya paham kalau konselor itu berperan sebagai pendamping dan fasilitator untuk membantu dan menghargai pilihan dan tanggung jawab klien. Nah, di sini saya juga jadi lebih sadar kalau profesi konselor itu punya tanggung jawab besar, terutama soal etika dan sikap profesional. Hal ini bikin saya lebih menghargai peran BK, khususnya di lingkungan pendidikan. Secara keseluruhan, belajar dasar-dasar BK itu ngebantu saya untuk ngelihat bimbingan dan konseling bukan cuma sebagai mata kuliah, tapi sebagai pendekatan yang penting dalam membantu individu untuk berkembang secara mandiri. Nah, selanjutnya ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional dan diberikan kepada individu agar mereka mampu memahami dirinya, lingkungan, serta mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Bimbingan ini sifatnya lebih umum dan pengembangan, sedangkan konseling itu lebih spesifik dan mendalam pada masalah tertentu. Dari pengertian ini bisa dilihat bahwa fokus utama BK itu untuk membantu individu berkembang dan mandiri, bukan sekedar menyelesaikan masalah sesaat. Nah, selanjutnya ada pengertian dari paradigma BK. Paradigma BK itu adalah pendekatan yang mungkin hanya menangani masalah, tetapi lebih ke paradigma BK, yaitu artinya memandang individu sebagai pribadi yang punya potensi, bukan sekedar sebagai yang bermasalah. Konselor ini perannya ngebantu individu berkembang sesuai tahap perkembangannya dan mencegah munculnya masalah di kemudian hari.
Nah, selanjutnya ada visi dan misi BK. Visi BK yaitu adalah terwujudnya individu yang berkembang secara optimal dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya ada memberikan layanan secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, sedangkan tujuan BK adalah membantu individu mengenal diri, mengembangkan potensi, mengambil keputusan yang tepat serta mampu menghadapi tantangan hidup dengan sehat dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, BK ini memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Fungsi BK itu meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan pemeliharaan. Fungsi ini menunjukkan bahwa layanan BK ini nggak hanya hadir saat individu itu punya masalah aja, tapi juga sebelum dan sesudah masalah itu muncul, sehingga proses bantuannya itu bersifat menyeluruh. Nah, agar pelaksanaan BK itu berjalan dengan benar, ada prinsip-prinsip BK yang harus dipegang. Prinsip ini antara lain menghargai keunikan individu, memperhatikan tahap pengembangan, serta menempatkan klien sebagai subjek aktif dalam proses konseling. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa berfokus pada individu secara utuh bukan hanya untuk pada masalahnya. Selain itu, BK juga dilandasi oleh asas-asas BK seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kemandirian. Asas-asas ini tuh menjadi dasar etis dalam pelaksanaan layanan BK agar hubungan antara konselor dan klien terjaga dengan aman, nyaman, dan profesional. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan analisis kasus yang saya temuin di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan ketergantungan sosial pada siswa. Nah, pada saat saya PPL, saya tuh ada mengamati seorang siswa kelas 12. Nah, secara umum siswa ini tuh terlihat seperti siswa yang baik-baik aja, yaitu nggak pernah melanggar aturan, selalu hadir ke sekolah dengan tertib, dan cukup aktif secara sosial. Nah, namun dalam proses pembelajaran dan pengambil keputusan, siswa ini tuh sangat bergantung pada teman-temannya di kelas. Nah, siswa ini tuh jarang ngerjain tugas sendiri tanpa memastikan jawaban temannya terlebih dahulu. Dan saat diskusi juga, ia tuh lebih sering menunggu pendapat dari orang lain dan cenderung mengikuti keputusan kelompok atau orang lain. Meskipun sebenarnya ia memiliki pendapat yang berbeda. Jika temannya tidak masuk sekolah, dia juga terlihat lebih pasif dan kurang percaya diri. Ketika diajak berbicara, ia tuh mengaku takut salah dan takut dikucilkan jika berbeda pendapat. Nah, ia juga takut mengambil keputusan sendiri. Ketergantungan itu tuh membuat siswa ini sulit mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri. Nah, bidang layanan yang relevan berdasarkan kasus ini itu bidang layanan pribadi. Masalah utama siswa ini berkaitan dengan kepercayaan diri, kemandirian, dan konsep diri. Namun kasus ini juga tuh berkaitan dengan bidang sosial karena pola ketergantungan siswa ini tuh muncul dalam relasinya dengan teman sebaya. Meski begitu, fokus utama penanganan tetap pada bidang pribadi. Nah, selanjutnya jenis layanan BK yang saya pilih adalah layanan informasi. Alasannya, siswa itu membutuhkan pemahaman mengenai pentingnya kemandirian dalam belajar dan mengambil keputusan, perbedaan antara kerjasama dan ketergantungan,
serta dampak jangka panjang jika selalu bergantung kepada orang lain. Nah, melalui layanan informasi ini, konselor dapat memberikan pemahaman secara bertahap dan tidak menghakimi. Layanan ini bisa disampaikan melalui diskusi ringan atau materi singkat yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga siswa merasa dipahami dan tidak disudutkan. Layanan informasi juga dapat menjadi langkah awal sebelum diberikan layanan lanjutan seperti konseling individu apabila ketergantungan tersebut dirasa sudah mengganggu perkembangan siswa. Nah, dan keterkaitan kasus dengan prinsip dan asas BK. Kasus ini tuh sangat berkaitan dengan prinsip BK, terutama prinsip yang menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi berkembang dan mandiri. Konselor itu nggak menggantikan peran siswa dalam mengambil keputusan, melainkan memfasilitasi proses belajar mandiri. Prinsip BK yang memandang klien sebagai subjek aktif juga diterapkan karena siswa dilibatkan dalam proses pemahaman dan perubahan dirinya sendiri. Dari sisi asas BK, asas yang relevan dalam kasus ini yaitu ada asas kerahasiaan untuk menjaga privasi siswa terkait perasaan takut dan ketergantungannya. Juga ada asas kesukarelaan karena siswa ini mengikuti layanan atas kemauan dirinya sendiri. Lalu ada asas keterbukaan agar siswa merasa aman menyampaikan perasaannya. Ada asas kemandirian yang menjadi tujuan utama dalam layanan BK dalam kasus ini. Dan dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa ketergantungan berlebihan pada teman bukan sekedar masalah sosial, tapi juga menyangkut perkembangan pribadi siswa. Dengan layanan BK yang tepat dan berlandaskan prinsip serta asas BK, siswa dapat dibantu untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian secara bertahap. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pemahaman dasar bimbingan dan konseling merupakan fondasi utama dalam membentuk identitas profesional seorang konselor. Pemahaman terhadap konsep, asas, dan prinsip BK bukan sekedar teori akademik, melainkan pedoman yang bersifat berpikir dan bertindak secara profesional. Tanpa pemahaman tersebut, konselor beresiko menjalankan layanan secara sembarangan, tidak terarah, bahkan menyimpang dari tujuan utama BK, yaitu membantu peserta didik berkembang secara mandiri dan optimal. Nah, identitas profesional konselor tercermin dari kemampuannya memahami kebutuhan peserta didik, menjaga kerahasiaan, menghormati keunikan individu, serta mengambil keputusan layanan berdasarkan asas-asas dan prinsip BK. Oleh karena itu, penguasaan dasar BK menjadi keharusan, bukan pilihan. Apabila layanan BK dijalankan tanpa pemahaman yang memadai terhadap asas dan prinsipnya, maka konsekuensi etis dapat muncul seperti pelanggaran kerahasiaan, pemberian layanan yang tidak sesuai kebutuhan siswa, hingga hilangnya kepercayaan peserta didik terhadap peran konselor. Hal ini tuh tentu berdampak negatif tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi citra profesi konselor untuk konselor itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman konseptual dan aplikatif dasar-dasar BK merupakan landasan penting bagi konselor agar mampu menjalankan layanan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.
Saya menyatakan bahwa seluruh isi video ini disampaikan berdasarkan pemahaman pribadi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, tanpa menggunakan bantuan AI generatif dan dalam penyusunan narasi. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.